Pemirsa, dua pemuda nekat menerobos razia protokol kesehatan di Tuban, Jawa Timur. Akibatnya dua pemuda ini tersungkur di jalan raya setelah menabrak pembatas jalan. Dua pemuda ini malah tancap gas saat menemui razia protokol kesehatan di Jalan Veteran, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Nyaris menabrak petugas, aksi nekat mengendara berakhir saat motor menabrak pembatas jalan hingga keduanya tersungkur di jalan raya. Petugas langsung menggelandang keduanya untuk diberikan sanksi karena tidak menggunakan masker. Penegakan disiplin protokol kesehatan malam hari ini telah mengamankan dengan hasil 44 pelanggar protokol kesehatan tidak menggunakan masker. Sasarannya tadi ya prioritas malam hari ini yaitu pengendara sepeda motor. Petugas gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP di Kabupaten Tuban terus menggelar razia protokol kesehatan. Sejumlah kafe dan warung kopi di kawasan Kecamatan Tuban Kota juga turut dirazia. Hasilnya, petugas membubarkan kerumunan pemuda dan meminta mereka untuk pulang. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pengurus Masjid Baitul Makmur Pangkal Pinang berinisiatif membuat laporan polisi terkait pencabulan yang dialami seorang bocah perempuan ketika sedang sholat. Namun hingga kini pelaku yang sudah diketahui ciri-cirinya itu belum juga ditangkap. Di masjid inilah seorang anak perempuan dicabuli ketika sedang salat Isya bersama keluarga 17 Mei lalu. Dari rekaman kamera pengawas terlihat seorang pria masuk ke masjid ketika jemaah sedang khusyuk sholat. Namun bukannya sholat, pria ini malah mencabuli dan melakukan kekerasan seksual terhadap bocah perempuan yang tengah sholat di belakang ibunya. Tak hanya sekali, kejadian ini dilakukan berulang kali ketika korban sedang sujud. Mengetahui kejadian ini, pihak pengurus masjid pun membuat laporan ke Polres Pangkal Pinang untuk mempermudah polisi menangkap pelaku. Jadi orang tua langsung melapor ke pihak kita pengurus. Dan dari pihak kita pengurus langsung menyarankan untuk bikin laporan ke pihak polsek, pihak kepolisian. Karena di sini kan polseknya dekat gitu kan. Nah, jadi setelah kita tunggu, itu selama 30 menit dari pihak korban ini tidak ada lagi balik ke masjid. Kami pikir sudah selesai kan laporannya. Tapi ternyata setelah 2 hari kemudian, hari ini, itu kita tunggu rupanya belum ada laporan. Jadi inisiatif dari kita pengurus masjid, karena ini terjadi di masjid kita, untuk menjaga ininya kan, kita bikin laporan ke pihak Polresta tadi. Polisi yang datang ke lokasi telah mengidentifikasi ciri-ciri pelaku. Namun hingga kini pelaku masih diburu. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pengurus masjid sudah membuat laporan dan bagaimana perkembangan penyelidikan atas kasus ini sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang AKP Adi Putra. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore Mbak. Pak Adi, sejauh ini perkembangan kasus seperti apa? Apakah pelaku sudah diketahui lokasinya? Ya Alhamdulillah atas berkat dari doa pada masyarakat Kota Pangkal Pinang dan semua, kami sudah mendapatkan titik terang terhadap pelaku. Dan saat ini pelaku sudah kami kejar dan mungkin insya Allah dalam waktu dekat akan kami tangkap. Baik, berarti identitas sudah diketahui ya Pak ya? Ya, sudah diketahui. Baik, berarti saat ini sedang dalam proses pengejaran. Kondisi anaknya sendiri saat ini seperti apa Pak? Kondisi anak ini memang ada sedikit terganggu, tetapi dia masih bisa terkontrol oleh kedua orang tuanya. Namun kondisi daripada korban ini tidak mau ditanyakan tentang hal-hal menyangkut kejadian tersebut kalau tidak didampingi kedua orang tuanya. Maka saat ini korban selalu ingin bersama dengan kedua orang tuanya. Baik, berarti ada shock ya Pak ya? Ya, begitulah. Baik, Pak Adi, sejauh ini kalau keterangan dari saksi mata dan juga korban, apakah pelaku ini memang sering melakukan hal seperti ini di daerah sekitar?
Kami sebenarnya pada awal waktu ke TKP memang kami menemukan kesulitan bahwa dari korban maupun pihak masjid tidak mengenal terhadap pelaku ini. Karena kita kan sudah melihat sama-sama terhadap CCTV masjid dan kami berharap tadi baik korban maupun pihak masjid mengetahui kenal dengan pelaku. Ternyata tidak kenal dan kami sudah memapping, mensisir semua kelurahan, kecamatan yang ada di Girimaya, tempat sekitar masjid itu, tidak ada yang kenal terhadap pelaku ini. Tetapi kami tetap tidak putus asa, membuka jaringan kami sekuat-kuatnya, dan alhamdulillah kami dengan bantuan-bantuan dengan berbagai cara, kami mendapatkan titik terang terhadap pelaku, dan pelaku bukan orang penduduk yang ada di sekitar masjid. Oh, bukan penduduk sekitar masjid ya, Pak ya? Iya, betul. Tetapi kami masih mendalami nanti apabila kami sudah bisa memenuhi 184 terhadap pelaku ini, maka kami akan publikasikan pelaku ini siapa dan bagaimana selama kehidupannya. Baik, terima kasih Bapak AKP Adi Putra sudah berbagi informasi kepada kami di iNews Sore. Selamat sore, Pak. Pemirsa, korban pencabulan oleh guru mengaji di Bekasi, Jawa Barat mengalami trauma dan belum bisa dimintai keterangan. Sementara pelaku yang diamankan warga hingga kini masih diperiksa di Polsek Setu. Seorang oknum guru mengaji di sebuah masjid di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tega mencabuli muridnya yang masih di bawah umur. Ironisnya, perbuatan bejat ini dilakukan di dalam ruang marbot masjid. Pelaku diamankan warga setelah korban melaporkan kejadian ini ke keluarganya. Pelaku diketahui bertugas mengelola masjid dan mengajari anak-anak mengaji pada sore hari. Ngajar ngaji juga itu setiap hari apa dan kapan waktunya? Mungkin bisa dikatakan setiap hari kalau memang sore, habis asar. Kalau murid-muridnya sendiri dari mana? Ya sekitar warga terdekat lingkungan sini, Pak. Lingkungan sini aja ya? Korban yang baru berusia 15 tahun kini mengalami trauma dan belum bisa dimintai keterangan. Sementara itu pelaku dijerat dengan pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi masih memburu pelaku utama perampokan disertai pemerkosaan terhadap bocah di Bekasi, Jawa Barat. Kuasa hukum korban pun berharap polisi segera menangkap pelaku utama berinisial RTS. Polisi kembali mendatangi lokasi perampokan yang disertai pemerkosaan bocah di Bintara, Bekasi, Jawa Barat. Untuk mencari pelaku utama, polisi menurunkan anjing pelacak untuk menelusuri jejak pelaku yang merampok dan memerkosa anak pada 15 Mei lalu. Keluarga korban berharap polisi segera menangkap pemerkosa anaknya yang masih di bawah umur. Menurut keluarga, saat ini korban mengalami trauma berat. Grade-nya dari korban kami itu masih di atas 6. Artinya bahwa klien kami itu mengalami trauma berat. Bahkan menurut keterangan dari ibu, dari orang tua dari korban, itu klien kami minta bahwa cat dari rumah ini minta diganti supaya menghilangkan trauma dari klien kami. Sebelumnya polisi telah menangkap 2 orang yakni RP dan AH di wilayah Arta Gading, Jakarta Utara. AH merupakan penadah barang curian, sedangkan RP berperan pemantau situasi. Kedua tersangka ini merupakan seorang residivis di kasus yang sama. Peristiwa perampokan disertai pemerkosaan itu terjadi pada 15 Mei lalu. Saat kejadian, korban hanya bersama dengan ibu dan 2 adiknya, sementara ayah tiri korban sedang bekerja. Usai memperkosa korban, pelaku membawa 2 buah handphone dan uang tunai. Pelaku kemudian kabur melalui pintu belakang. Tim Liputan iNews melaporkan. Wali Kota Medan Bobi Nasution mencopot anak buahnya yang kedapatan menarik pungli. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.